Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2025 yang digelar secara hybrid pada 3 sampai 4 Juli 2025 di kantor Bapeda Lampung Tengah. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengevaluasi capaian serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting dan penanggulangan stunting. Yang ketiga, mengimplementasikan kegiatan melalui kerjasama dengan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, petugas puskesmas, tim pendamping keluarga, dan petugas keluarga berencana. Kemudian yang keempat, meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin. Kemudian yang kelima, penyusunan rencana aksi pencegahan dan penurunan stunting pada tingkat kampung. Pada aksi 1, analisis situasi. Kabupaten Lampung Tengah melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten, yaitu sebaran keluarga berisiko stunting, situasi ketersediaan program, dan praktek manajemen layanan dilakukan menggunakan inovasi Sigel Kuning, sistem informasi gugatan untuk konvergensi stunting. Penetapan waktu stunting berdasarkan 3 kriteria. 1. Prevalensi balita stunting. 2. Keluarga berisiko stunting. 3. Kondisi tinggi 29 indikator cakupan layanan. Cukup baik, di mana target kinerja yang bersumber dari dana APBD dengan realisasi di atas 90% dengan jumlah 73 kegiatan. Ke depan perlu peningkatan anggaran kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dana kampung dalam rangka penanganan dan pencegahan kasus stunting pada balita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun saya Indria Adita Wijaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, berkomitmen penuh dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kami hadir bersama kader dan masyarakat memastikan setiap keluarga mendapat edukasi, pendampingan, dan layanan yang dibutuhkan. Jaga stunting, itu penting menuju Lampung Tengah berkualitas. Ketua TP PKK Lampung Tengah Indria Ardito Wijaya menekankan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan stunting sejak dini. TP PKK hadir aktif di lapangan mengedukasi para ibu dan keluarga melalui program untuk kelas ibu hamil hingga pendampingan gizi untuk balita. Pencegahan stunting bukan hanya urusan medis, tapi juga kesadaran dan partisipasi keluarga. Peran PKK di Kabupaten Lampung Tengah, kami kader PKK bersama masyarakat bekerja bersama dan berkolaborasi memastikan setiap keluarga mendapatkan edukasi, pendampingan dan juga layanan yang dibutuhkan, dan kami juga menggerakkan Dasawisma sebagai garda terdepannya PKK yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat, karena Dasawisma itu adalah ujung tombaknya perubahan perilaku sosial yang ada di masyarakat. Jadi peran PKK sangat besar dalam menggerakkan Dasawisma bersama tim pendamping keluarga untuk mengidentifikasi keluarga berisiko stunting, dan juga kita sama-sama menggerakkan beberapa kegiatan inovasi yang seperti tadi disebutkan Bu Novi. Lentera Stunting itu adalah rumahnya dari berbagai kegiatan yang kita lakukan berkolaborasi dengan beberapa OPD. Contohnya tadi adalah konsentrasi remaja cegah stunting, di mana kita meningkatkan dan mengedukasi kepada remaja putri untuk memberikan kesadaran bahwa siapnya secara mental dalam membangun keluarga sehat. Juga
Bersama dengan OPD, PKK juga mengadakan bakti sosial HKG PKK yang ke-53 tahun 2024. Tahun 2025 terbaru kami lakukan pada 21 Maret. Dan juga ada beberapa kegiatan edukasi remaja putri terkait pentingnya gizi, konsumsi tablet tambah darah, dan kesiapan menjadi ibu. Dan untuk yang kegiatan pangan, sandang, tata laksana rumah tangga, kami juga mengedukasi masyarakat melalui Dasawisma bersama kader PKK, BIDA, dan kader KB untuk pengembangan kebun gizi dan pemanfaatan pekarangan. Juga pengelolaan MPASI, makanan sehat. Selain itu, kami juga bersama-sama serentak mengintegrasi serentak pencegahan stunting melalui pengukuran balita, pemeriksaan ibu hamil, dan edukasi PHBS. Itu peran PKK yang bekerja sama dengan OPD, kita selalu berkolaborasi. Mungkin itu Bu Nopi dari kami penggerak PKK. Bupati Lampung Tengah Hardito Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi peran seluruh stakeholder termasuk di tingkat desa. Pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh kepala desa agar mengalokasikan anggaran penanganan stunting dalam APBDes, serta memastikan pemutakhiran data berbasis sistem elektronik. Dengan begitu, intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran. Ya, baik kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang sangat saya hormati, memang sebenarnya kita kalau membaca sebuah problem dan masalah itu harus melihat dari dasarnya ya. Dari dasarnya dulu, dan kita harus bisa membayangkan dulu. Jadi pada saat kita membuat program mencari pemecahan masalah, memang kita sudah mengetahui dulu apa sih akar masalah yang ada. Saya kasih gambaran dulu pada kawan-kawan tentang stunting, tapi yang saya tahu nih, kalau ternyata ini ada yang salah, nanti biarkan Sekretaris Dinas Kesehatan membenahinya. Jadi kawan-kawan tahu OHC nggak? OHC itu anak ayam yang baru netes. Tahu? DOC, DOC ya. Yang biasa melihara ayam ya kayak gini jawabannya. Ya, tahu DOC kan? Nah, DOC itu ditaruh di dalam box. DOC ditaruh dalam box, dikasih lampu, dikasih makan. Kemudian gara-gara dikasih lampu, dikasih makan dalam box, dia terlindungi. Akhirnya dia cepat besar. Apa saja sih faktor yang dibutuhkan untuk membuat DOC itu dia cepat besar? Faktor yang pertama, bibitnya, DOC-nya itu sendiri. Yang kedua, yang melihara. Kalau yang melihara nggak telaten masukin makanan, DOC itu nggak akan bisa besar. Yang ketiga, makanannya. Secara garis besar untuk membuat sesuatu tumbuh itu adalah pertama, bibitnya memang bagus. Kedua, yang memelihara dia onsen. Yang ketiga, asupan gizinya dia cukup bagus. Kalau seandainya kita mau membuat dia besar maksimal seperti harapan kita. Yang kedua, gambaran lain yang bisa saya sampaikan sebelum akhirnya saya menyampaikan ini, yang gambaran yang saya sampaikan kemarin kepada kawan-kawan di rapat kita. Coba lihat, kita kadang-kadang mungkin berpikir orang zaman dulu kecil-kecil. Enggak, orang zaman dulu itu gede-gede. Nabi Muhammad itu dia 9 meter, Nabi Ibrahim itu dia 6 meter. Nah berarti apakah itu menandakan bahwa orang zaman dahulu gizinya lebih bagus dari kita? Oh enggak. Orang zaman dahulu itu tahu bahwa bayi baru lahir itu asupan utamanya bukan makanan luar tapi ASI. Sehingga akhirnya orang zaman dahulu itu kurang lebih 2 tahun dia ngasih ASI kepada bayinya. Karena 2 tahun ngasih ASI, sedangkan pertumbuhan utama anak-anak itu ada di 1000 hari pertama, di mana itu kurang lebih 2,7 tahun, sudah bisa dipastikan bahwa dari 1000 hari pertama sudah kurang lebih sekitar 700 sampai 800 hari ini apa? ODC. Apa DOC? Oh DOC ya. Saya nanya masalah DOC aja deh. Jadi DOC-nya berarti dia mendapat asupan yang cukup.
Asupan yang cukup ini, kalau ibu-ibu dia memberikan ASI kepada anaknya teratur, berarti otomatis yang melihara pasti care. Itulah penyebabnya kenapa orang zaman dulu dia disebut besar. Kita jangan salah untuk berpikir bahwa orang luar lebih besar dari kita gara-gara makanan mereka, makanan-makanan seperti kayak keju. Jangan salah. Itu memang malah mengarahkan pemikiran kita ke sana sebenarnya. Karena sebenarnya makanan yang bergizi itu sebenarnya makanan yang bentuknya nggak berubah. Kalau makanan itu bentuknya sudah berubah, contohnya ini nih, olahan. Ini cepat bikin kita gede, cepat bikin kita mati sebenarnya. Sebenarnya kalau mau jujur, tapi kalau yang kayak gini, bukan program, yang bentuknya nggak berubah. Nasi, bentuknya nggak berubah. Tapi kalau nasi sudah ditumbuk-tumbuk, digini-ginikan, dijadikan tepung, kemudian jadi begini, itu berubah bentuk. Air, selama dia nggak berubah, dia nggak apa-apa, ini nggak berubah. Tapi air yang warnanya dia nggak ini berarti dia berubah dari bentuk aslinya. Itu sebenarnya kurang begitu baik sebenarnya. Nah, kawan-kawan semua, kalau seandainya misalnya sudah kebayang, cara gedein ayam itu kayak gitu, kurang lebih cara gedein orang hampir sama. Cara gedein orang. Apa yang harus diintervensi? Berarti dari pembentukan bibitnya. Bibit hanya akan bagus kalau seandainya misalnya, maaf ya sayang ya, babonnya sudah siap kawin memang. Tapi kalau misalnya anak di bawah umur 21 tahun, dia sebenarnya 16 tahun sudah matang. Tapi sebenarnya matang maksimal tuh, matang cukup bagus itu 21 tahun. Masih benar, masih sama ya? BKKBN 2125 ya, masih sama ya? 21 tahun. Kalau 21 tahun itu, kalau misalnya kita bisa mengajak mereka semua, entah dengan aturan, entah dengan sebuah pengetahuan kepada semua pembuat kebijakan yang ada hubungannya dengan memberikan surat menyurat nikah. Wanita Lampung Tengah tidak boleh dinikahi sebelum umur 21 tahun. Itu mungkin kemungkinan stunting kita kecil. Karena kenapa kok? Apa tadi namanya? DOC kita, indukannya dia udah bagus. Pada saat dia sudah 21 tahun, yang menjaga pertama apa namanya? DOC ya. Nah, yang menjaga DOC kita itu kan pasti ibunya kan. Ibunya. Kalau sana ibunya dia emang sudah matang juga, otomatis ibunya dia akan bisa menjaga anaknya lebih bagus. Coba perhatikan. Nanti pakai siger kuningnya. Dinas Kesehatan perintahkan kepada semua jajaran di bawahnya, cari anak stunting itu, fotokan. Begitu fotokan, foto orang tuanya, foto rumahnya, kemudian berapa usianya dari ibu, kemudian mungkin yang saya sampaikan tadi itu menjadi salah satu faktor di luar faktor yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Kalau penyebabnya faktor ekonomi, satu yang kita bisa lakukan itu namanya gerakan Takadis. Tanam yang kita makan yang kita tanam, makan yang kita pelihara. Kalau misalnya memang akhirnya mereka mau memelihara, nggak apa-apa, semua rumah anak stunting itu suruh mereka buat kandang. Kalau penyebabnya gara-gara gizi ya, suruh mereka buat kandang. Nanti kita datang ke sana, kita kasih ayam. Tapi ayam babonnya 4, ayam jagonya 1. Karena yang dicari telurnya. Nanti mami jangan salah paham masalah kenapa kok yang jagonya 1, apa babonnya 4, jangan salah paham. Nah, itu bisa kita gitu kan. Kalau sana misalnya memang juga jelas penyebabnya gara-gara gizi, itu semua kunci bagaimana penata laksanaan yang kita lakukan tergantung dari Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan gambaran dari anatomi dan morfologi problema ini. Pada saat dia kelihatan, diserahkan kepada yang lain. Nanti kalau masalah penyakit paskanya, kesehatan tetap yang megang. Tapi di luar penyakit paskanya, gizi dan yang lain-lain, nanti biar diserahkan dengan yang lainnya. Akhirnya yang namanya lentera stunting dia tepat sasaran, karena lentera stunting adalah kerja bersama dari semua yang nanti kerjanya di bagian mana saja Dinas Kesehatan dan BKKBN bisa memandu kawan-kawan agar dia lebih jelas. Tapi data pertama, OTC-nya itu bagus-bagus atau baik-baik saja, itu memang harus ada. Nah, kalau pandangan saya seperti itu, saya
saya baru melihara bebek. Yang saya pelihara itu ada 20 ekor. Saya perhatikan bebek-bebek itu. Saya kasih makan, saya kasih makan, saya kasih makan. Pada saat mereka sudah mulai besar, akhirnya terjadilah penjomplangan besar badan. Pada saat terjadi penjomplangan besar badan, saya kasih makan terus dengan cara yang sama. Yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Bahkan yang kecil kakinya akhirnya cacat. Ternyata pada saat saya singkirkan yang besar sebagai kompetitor, yang kecil saya diamkan di dalam kondisi terlindungi. Yang kecil akhirnya sekarang bisa jalan dan kayaknya lebih lincah daripada yang besar waktu digabungkan. Jadi kalau saya misalnya ada anak stunting, itu kan bukan berarti itu akhir dari masa depan dia. Cukup kita berikan perlakuan yang berbeda. Insya Allah nanti pada saat dia sudah bisa keluar dari status tidak nyamannya, dia akan mampu bersaing di luar, bahkan dengan bebek besar yang tadinya menang kompetitor sama dia dalam satu kandang itu. Nah, kawan-kawan semua, ini semua hanya hal tersirat. Hal tersirat yang dari hal tersirat ini saya berharap semua kawan-kawan bisa paham bagaimana sih sebenarnya kayaknya gambaran untuk membuat anak-anak ini nggak pendek. Nah, dengan gambaran seperti yang kita lakukan tadi, saya sebagai bagian dari pemerintah daerah akan mempersiapkan di versi ketiganya, persiapan gizi. Kawan-kawan coba bantu di persiapan catinnya, coba bantu di persiapan pengetahuan terhadap sang pemelihara DOC, sang pemelihara DOC, terutama ibunya dan keluarganya, untuk bahwa yang namanya menyusui anak sampai 6 bulan plus itu adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Terima kasih banyak kawan-kawan. Terima kasih banyak. Kalau ada yang kurang pas, kawan-kawan misalnya ada tambahan, monggo. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bapeda Lampung Tengah turut menyampaikan bahwa upaya penurunan stunting akan diperkuat melalui peningkatan alokasi belanja secara bertahap dengan target menurunkan prevalensi stunting menjadi di bawah 12% pada tahun 2027. Pemkab Lampung Tengah optimis dapat mempertahankan tren penurunan yang selama ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Kolaborasi antara OPD, dukungan legislatif, peran aktif masyarakat, serta gerakan bersama lintas sektor diyakini menjadi kunci sukses menuju Lampung Tengah bebas stunting. Di closingnya nih, izin Pak Bupati untuk 2025, kalau kemarin itu penginputan pelaporan aksi stunting lewat Sekretariat BPKB, tapi dalam rangka percepatan masing-masing dinas hari ini memiliki user ID dari pusat ya, dari Bangga ya, Mendagri. Jadi percepatannya masing-masing perangkat daerah kami mohon untuk kolaborasinya, dan tentu ini menjadi beban kita semua. Bupati kita dokter, kalau kita bisa membuat sejarah stunting ini bisa kita maksimalkan. Baik, terima kasih Bu Novi. Berkaitan dengan aksi 8 review kinerja tahunan, sebenarnya sudah kita sampaikan bahwa kinerja penurunan stunting 2024 ini menurut review kami kategori baik, meliputi 73 kegiatan dengan tingkat realisasi di atas 90%. Data-data sebenarnya sudah kami sampaikan, mungkin nanti kita coba klarifikasi kembali, tapi di dalam dashboard kami itu sudah terkirim. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih karena data terakhir jam 9 tadi sudah terkunci bahwasanya data belum terupload ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti langsung dilengkapi berkaitan dengan data. Demikian, terima kasih untuk tanggapan Kabupaten Lampung Tengah. Semangat sesuai dengan slogannya yaitu Lampung Tengah berbenah. Terima kasih. Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, pangan lokal bagi kader Posyandu dan KWT, program pemberian makanan anak sekolah atau Progres,
pembinaan penyuluhan pada calon pengantin, pembinaan kemenak terhadap remaja usia sekolah, dan pembinaan kader pembangunan manusia. Adapun program unggulan penanganan stunting di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya Germaspas, Gerakan Masyarakat Peduli Anak Stunting melalui berbagai organisasi. Yang kedua, Siger Kuning, Sistem Informasi Google Pro Konvergensi Stunting. Yang ketiga, kegiatan inovasi Kampung Basnas melalui bedah rumah. Yang keempat, konser cerdik, konsentrasi remaja cegah stunting. Kemudian aksi bergizi, gerakan bersama remaja putri minum tablet FK, pemberian kartu BPJS kepada balita stunting, pusaka sakinah, pendampingan bagi keluarga muda dalam pengelolaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Lentera Stunting Lampung Tengah bersinergi bekerja keras cegah stunting, bantuan benih ikan dalam kegiatan budik damber, budidaya ikan dalam ember. Rembuk stunting di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan dari tingkat kampung hingga tingkat kabupaten. Adapun pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 di ruang Aula Sigermas, Gunung Sumbi, Kabupaten Lampung Tengah. Dihadiri oleh Forkopimda, para kepala perangkat daerah, kepala kampung, kader, KPM, forum CSR, tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan para pemangku kepentingan. Adapun kesepakatan dalam rembuk stunting tahun 2024 antara lain: yang pertama, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah menyepakati rancangan kegiatan konvergensi penurunan stunting yang terintegrasi dengan program kegiatan perangkat daerah dan stakeholder terkait serta mendukung pengalokasian dana kampung. Kerjasama melalui dunia usaha dalam bentuk CSR, kemudian melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, Basnas pada saat pranikah untuk penyuluhan calon pengantin, kesepakatan target penurunan stunting, serta penganggaran kegiatan perangkat daerah dalam dokumen rencana kerja dan RKPD pada tahun 2024-2025. Komitmen perusahaan swasta atau sektor publik menggunakan CSR dalam rangka penurunan stunting seperti perusahaan PT Great Giant Food melalui kegiatan intervensi gizi antara lain pola makan, program gizi anak sekolah, minum susu sehat secara berkala, dan makan buah pisang. Pola asuh melalui konseling ibu hamil, ibu menyusui, remaja, wanita usia subur, dan penerapan MPASI dan ASI eksklusif. Program Greenhouse, yaitu melalui program Rumah Pangan Lestari. Dasar penyusunan kebijaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 antara lain: 1. Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 95 tahun 2022 tentang percepatan penanganan dan penanggulangan stunting. 2. Surat keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 141 garing PTS garing DTPA .6 Romawi .09 garing 2022 tentang tim koordinasi strategis percepatan penurunan stunting Kabupaten Lampung Tengah. Nomor 3, surat keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 396 garing KPPS garing BTPA kecil .6 Romawi .09 tahun 2023 tentang penetapan lokasi stunting di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 23 tahun 2023 tentang gerakan masyarakat peduli stunting. Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 41 tahun 2023 tentang konsentrasi remaja cegah stunting atau konsentrasi. Telah dilakukan sosialisasi peraturan tersebut sehingga penurunan stunting mengundang peserta 311 kampung di kepala perangkat daerah. Aksi 5, pembinaan kader pembangunan manusia. Terdapat 345 kader pembangunan manusia yang tersebar di 311 kampung dan kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah. Telah dilakukan pembinaan terhadap kader pembangunan manusia yang telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024. Penyusunan program kegiatan terkait rencana kegiatan kader pembangunan manusia melalui dana kampung SK Kepala Kampung terkait kader pembangunan manusia. Kader pembangunan manusia mendapatkan insentif dan dana operasional yang masing-masing dianggarkan sebesar 250.000 per bulan dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki status data cakupan intervensi sebanyak 33 data cakupan dengan kualitas baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berencana untuk melakukan perbaikan manajemen data tahun mendatang dan memanfaatkan teknologi aplikasi dan inovasi pencatatan pelaporan sehingga
monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas dan posyandu kampung. Lemahnya penguasaan IT, terguna manajemen satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Edi Spena SSNM, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah. Aksi 7 pengukuran dan publikasi berdasarkan EPP BGM dari pengukuran berita dengan total 82.220 berita yang diukur ditemukan 3.504 berita dengan kategori pendek dan sangat pendek atau stunting dengan persentase 4,26%. Hal ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 40,21%. Berdasarkan hasil audit stunting diketahui faktor determinan penyebab stunting yang memerlukan perhatian adalah yang satu, kurangnya pengetahuan orang tua tentang makanan bergizi. Dua, kurangnya konsumsi makanan yang bergizi. Tiga, terdapat anggota rumah tangga yang merokok. Hasil analisis pengukuran data stunting di Kabupaten Lampung Tengah tersedia dari tingkat kampung sampai dengan tingkat kabupaten dan dipublikasikan secara luas sampai dengan tingkat kampung. Kinerja percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 dapat disimpulkan memiliki kategori yang cukup baik, di mana target kinerja yang bersumber dari dana APBD dengan realisasi di atas 90% dengan jumlah 73 kegiatan. Ke depan perlu peningkatan anggaran kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dana kampung dalam rangka penanganan dan pencegahan kasus stunting pada balita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun saya Indria Adita Wijaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, berkomitmen penuh dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kami hadir bersama kader dan masyarakat memastikan setiap keluarga mendapat edukasi, pendampingan, dan layanan yang dibutuhkan. Jaga stunting, itu penting menuju Lampung Tengah berkualitas. Dan kami sangat yakin sekali bahwa kinerja dari kawan-kawan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini maksimal dan kami siap membuktikan, menunjukkan bahwa kinerja mereka dengan program Lentera Stunting mengajak semua dinas bersama-sama untuk mengatasi stunting ini akan berjalan dengan baik di tengah masyarakat, dan semoga itu bisa menjadi sebuah motor untuk bisa ditiru oleh kabupaten kota lainnya, dan kami akan menunjukkan bagaimana caranya bekerja bersama-sama, memantau bersama-sama, menyelesaikan bersama-sama dengan Lentera Stunting di kabupaten. Oke Bapak, terkait Lentera Stunting Pak, nah langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait Lentera Stunting itu kerjasama dari semua dinas yang ada. Pertama tentunya Dinas Kesehatan yang melakukan mitigasi stunting potensinya di mana saja, yang sekarang stunting daerah mana saja. Kemudian data itu dibawa ke kawan-kawan OPD yang lain karena stunting tergantung dari apa penyebabnya. Bisa penyebabnya gara-gara penyakit, bisa penyebabnya gara-gara kekurangan gizi. Untuk yang penyebabnya penyakit, tentunya Dinas Kesehatan bersama dengan puskesmas dan rumah sakit yang ada. Untuk yang urusan gizi dan peningkatan sumber daya pengasuhnya, Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan BKKBN, dengan peternakan, dengan pertanian untuk berusaha memberikan motivasi kepada semua keluarga. Pemberian gizi kepada anak-anak bukan gara-gara kita punya uang atau tidak. Itu adalah karena kewajiban kita semua. Pemberian ASI kepada anak secara 6 bulan plus itu bukanlah sebuah hal yang dia dipaksakan, tapi itu hal keharusan sebagai kewajiban kita. Karena dengan memberikan asupan gizi yang cukup untuk 1000 hari pertama, itu akan memastikan anak-anak kita akan tumbuh lebih sehat dan lebih kuat. Dengan itu, memakan apa yang kita tanam, menanam apa yang kita makan, memakan yang kita pelihara, itu akan kita buat bisa teraplikasi di masyarakat, sehingga gizi bukanlah lagi sebuah penghalang untuk kita bisa membuat anak-anak kita tumbuh sehat, besar, dan kuat.